Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan an au inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin yakni rawahu Abu Dawud wa aidan yakni Tirmidzi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardhan minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah yakni rihaha rawahu Abu Dawud bi isnadis sahih. Amma ba'd fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam, dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh ahli para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi Magister Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam, Sirajul Falah, Bogor. Ya, masih di mata kuliah Inovasi dan Desain ataupun inovasi dan pengembangan desain pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, ini suasananya agak-agak mendung ya, jadi mudah-mudahan tetap semangat ya untuk belajar dan alhamdulillah ini ada ya delapan mahasiswa, sembilan dengan saya. Nah, insya Allah nanti kita akan belajar. Ini juga sudah saya record juga dan saya live-kan juga. Jadi kita lebih banyak nanti mungkin ngobrol, kemudian diskusi ya terkait dengan model-model pengembangan. Baik, kita lanjutkan ya. Hari ini kita akan membahas bersama terkait dengan model pengembangan dari desain pembelajaran pendidikan agama Islam. Ya, ya kita mulai. Ya, nanti saya akan bagi menjadi dua. Ya, sih. Baik ya, saya awali dengan pembahasan bahwasanya kalau kita membahas tentang desain pembelajaran ya, termasuk juga dalam pendidikan agama Islam, kita akan menemukan beberapa inti ya dalam desain pembelajaran ya. Yang pertama adalah tujuan ya, kemudian media dan metode ya, serta yang berikutnya itu adalah evaluasi ya. Jadi kalau evaluasi ini ada mata kuliah yang membahas tentang pengembangan evaluasi pembelajaran ya. Nah, dari sini kemudian saya awali dengan pembahasan yang menurut saya cukup menarik yaitu kaitannya dengan bagaimana ya bahan ataupun juga elemen-elemen dalam desain pembelajaran itu ternyata ada di dalam Al-Qur'an ya. Jadi mulai dari tujuan, media, metode, evaluasi, kemudian nanti pendekatan gitu ya, semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Ya, saya wali misalnya ya terkait dengan metode pembelajaran ya, terkait dengan metode pembelajaran ya, di sini ada dua ayat dari ayat-ayat yang lainnya
yaitu pertama adalah dalam surat An-Nahl ayat ke 125 ya. Masih ingat tadi ya bahwa metode pembelajaran itu bagian penting ya dalam desain pembelajaran ya, walaupun nanti biasanya diawali dengan tujuan. Ya, baik. Dalam surat An-Nahl ayat ke 125 dikatakan ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya wahai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya serulah manusia ud'u ila sabili rabbik ya kepada jalan Robmu ya bil hikmah dengan apa? Dengan hikmah yaitu kata-kata bijak sesuai dengan tingkat kepandaian mereka. Kemudian apa? Ya wal mau'izatil hasanah dan juga pengajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan ya dan juga apa? Bantahlah mereka dengan cara yang terbaik. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi ini jelas sekali surat An-Nahl 125 ini jelas sekali menjelaskan tentang bagaimana ya walaupun kalau secara bahasa ini kaitannya dengan ud'u ya apa serulah dakwahilah gitu ya atau berdakwalah kepada jalan Robmu. Dalam konteks ini tentu saja dakwah di situ ada proses pembelajaran sehingga kemudian di sini ada minimal itu ada tiga ya metode pembelajaran. Pertama adalah bil hikmah, yaitu dengan hikmah. Kemudian yang kedua adalah mau itu hasanah, ya, artinya adalah pengajaran yang baik. Kemudian wajadilhum billati hiya ahsan dan juga bantahlah mereka dengan cara yang terbaik dengan melakukan diskusi, dengan melakukan FGD gitu ya, yang memang mengarah kepada atau mencari kepada sebuah kebenaran dan juga kebaikan. Anna rabbaka ya inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin ya ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang ini selalu saya bacakan yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 31 a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa 'allama adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan dia Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Ya, kemudian ya summa aradahum. Nah, di sini konteks dari metode pembelajarannya adalah mulai dari alama kemudian juga aradahum. Artinya mengemukakan ataupun juga mensimulasikan ya menyampaikan ya mendemonstrasikan kepada para malaikat kemudian berkata ya ambiuni bi asma'iha ula in kuntum shadiqin, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Nah, Al-Baqarah 31 ini sebenarnya tadi bukan hanya bicara tentang wa 'allama adamal asma'a kullaha ya, tapi di situ sebenarnya juga ada kata-kata ambiuni. Kayaknya ini asatidzah sekalian bisa mengeksplor nih ya lebih jauh lagi terkait dengan bagaimana Al-Baqarah 31 ini sebagai metode pembelajaran ya. Kenapa? Karena di situ ada pengajar al-muallimul awal yaitu Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada yang diajarkan atau ada yang diajar ya, yang diajar yaitu Nabi Adam alaihi salam yang kemudian juga menyampaikan juga kepada para malaikat. Kemudian tadi yang diajarkan atau materinya itu adalah tentang asma akullaha ya, nama-nama dari keseluruhan benda gitu ya. Ini banyak sekali penafsirannya, tapi saya lebih membatasi hanya pada pokoknya materi pembelajaran seperti itu ya. Nah, metode pembelajaran. Jadi dua ayat ini dari begitu banyak ayat yang lainnya yang menjelaskan tentang bagaimana metode pembelajaran dan Ibu Bapak sekalian, teman-teman semua bisa mengeksplor nih ya lebih luas lagi terkait dengan metode pembelajaran berbasis kepada Al-Qur'an. Nah, ini yang pertama. Yang berikutnya adalah media pembelajaran. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ya ayat ke 164 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ayatnya menarik sekali nih ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha
wa bassa fiha min kulli dabati wa tasrifir riyah was sahabil musahharim bainas sama'i wal ard la ayatil liqaumi yaqilun. Ya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut, membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu air itu dia hidupkan, Allah Subhanahu hidupkan bumi sesudah kering, dan dia sebarkan di bumi ini segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran bagi kaum yang memikirkan. Jadi adanya langit dan bumi, ya silih bergantinya malam dan siang, dan fenomena yang ada di alam semesta, itu sejatinya itu adalah sarana, ya, ataupun juga media kita dalam belajar. Tentu saja dalam konteks ini adalah belajar membuktikan atau belajar memahami tentang ya kebesaran keesaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukankah pendidikan agama Islam juga bertujuan itu, ya, yaitu mencari mardotillah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dengan penguatan akidah, kemudian syariah, dan juga muamalah serta akhlak. 6. Ini di sini berarti konteksnya adalah bahwa kita sebut saja alam semesta itu adalah media dalam pembelajaran, dan teori-teori itu yang kita kenal dengan nanti istilahnya itu adalah contextual learning atau behavior learning, itu juga merujuk, ya, kalau kita lihat selaras dengan ayat Al-Baqarah 164. Nah, kemudian yang lebih spesifik juga dalam surat Al-Hadid ayat ke-25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qis. Ya, sehingga kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan supaya manusia itu dapat melaksanakan keadilan. Ya, jadi ayat surat Al-Hadid ayat ke-25 ini menjelaskan tentang apa? Tentang bagaimana sebenarnya nabi, ya, rasul, ya, para anbiya, para nabi dan rasul, mereka itu mengajarkan, ya, mengajar umatnya itu juga tidak dengan tangan kosong, gitu ya. Nah, dengan tangan kosong maksudnya itu ada media yang digunakan. Ini sebenarnya sudah jelas sekali, ya. Di situ wa anzalna ma'ahumul kitab, ya. Alkitab dan juga Al-Mizan. Ya, kalau kitab itu sifatnya bisa jadi adalah real, gitu ya. Kalau mizan bisa jadi itu adalah abstrak, gitu ya. Nah, ini kalau di surat Al-A'la itu adalah suhufi Ibrahim wa Musa, suhuf, ya. Nah, lembaran-lembaran untuk Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa alaihi wassalam. Ya, jadi dua ayat ini, ya, juga dari sekian banyak ayat terkait dengan bagaimana media pembelajaran. Ya, tentu saja nanti selain juga di hadis juga banyak sekali, ya. Kemudian berikutnya adalah sumber belajar. Ya, sumber belajar artinya bahan yang menjadi sumber pembelajaran, gitu ya. Nah, ini kita sudah paham nih, ya, karena sudah mau bulan Ramadan nih. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqon, ya. Beberapa hari yang telah ditentukan itu adalah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda antara hak dan batil, ya. Jadi Al-Quran itu adalah hudal linnas, petunjuk, wa bayyinat, ya, minal huda wal furqan. Jadi jelas sekali bahwa Al-Quran itu bicara tentang, atau Al-Quran itu adalah sumber dari ilmu pengetahuan, ya, sumber belajar, jelas, ya, itu tidak diragukan lagi. Ya, kemudian yang mewakili yang berikutnya dalam surat An-Najm juga ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yamtiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul quwa syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Nah, saya lanjutkan karena ayatnya menarik sebenarnya itu, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman,
demi bintang ketika terbenam, ya, kawanmu Muhammad SAW tidaklah sesat dan tidak pula keliru, ya. Dan saya konteksnya sebenarnya yang di sini nih, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, yang diucapkan oleh beliau itu bukan berasal dari hawa nafsunya, akan tetapi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya allamahu syadidul quwa, ya, yang diajarkan kepadanya melalui malaikat Jibril yang kuat, yang mempunyai akal yang cerdas. Zumirratin fastawa. Ini menarik ya. Zumirratin itu saya ingat dengan artificial intelligence, ya, kecerdasan buatan. Kalau ini Jibril alaihissalam itu adalah yang mempunyai akal yang cerdas. Zumirratin, ya. Jadi ini menurut saya bisa dieksplor nih sebenarnya itu, ya. Nah, sama. Jadi dua ayat ini sejatinya adalah sebagai perwakilan dari begitu banyak ayat yang lainnya, ya. Nanti misalnya juga dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Lebih spesifik lagi dalam surat Al-Hasr ayat ke-7, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu, ya. Apa yang datang dari Rasul SAW maka terimalah, dan ya, yang dilarang oleh beliau maka tinggalkanlah. Maknanya kalau di atas itu bicara tentang Al-Quran sebagai sumber belajar, maka berikutnya adalah hadis juga sebagai sumber belajar. Kita ingat ini adalah sumber, ya, bukan metode, bukan juga media. Jadi sumber, ya. Jadi kita sebenarnya Al-Quran dan hadis, ya, nanti mungkin ada ijma, ada kias, ada istihsan, ada istislah, ada syar'u mangqablana, ada qaulus sahabi, ada al-oraf, ada syaddu dzari'ah. Itu bagian dari metodologi. Nah, kemudian berikutnya terkait dengan materi pembelajaran. Nah, masih ingat ini? Ini juga kemarin kita ulang, ya. Jadi ketika ditanya tentang apa sih sebenarnya materi pembelajaran dalam pendidikan agama Islam ini, minimal lah, ya, walaupun sebagian banyak sekali yang lainnya, ya. Minimal pertama di sini surat Luqman ke-12, kemudian 14, kemudian 17 dan 18. Ini saya ringkas gitu, ya. Kenapa? Karena kalau ini kan panjang, ya. Di sini dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ini materi pembelajaran yang pertama. La tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Jadi mengemukakan bahwasanya jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena perbuatan syirik itu adalah kezaliman. Jadi di sini ada argumentasinya. Nanti boleh cari di tafsir Jalalain atau tafsir Ibnu Katsir, kemudian Al-Qurtubi, ya, semua bicara tentang bagaimana Luqman, ya, sebagian menyebutnya sebagai orang yang soleh, beliau ada Al-Hakim, ya, Al-Hakim yang memiliki kebijaksanaan, gitu, ya, yang kemudian memberikan pengajaran, mengajarkan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, ya. Kemudian yang berikutnya di ayat yang ke-14-nya, wasainal insana biwalidayhi, ya, ini juga sama, kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Jadi ada birrul walidain. Ayat berikutnya atau lanjutan dari ayatnya bicara tentang argumentasi, ya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli waliwalidaika ilayyal masir. Berarti ini adalah birrul walidain. Kemudian di ayat yang ke-17-nya, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna zalika min azmil umur. Ya, ini adalah syariah. Wahai anakku, ya, dirikanlah sholat, ya, laksanakanlah sholat, dan juga laksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, wasbir ala ma asabak, ya, dan sabarlah terhadap apa yang menimpamu, ya, sesungguhnya inna zalika min azmil umur. Sesungguhnya demikian termasuk hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat, ya, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, ya, dan juga termasuk bersabar, itu adalah sesuatu yang diperintahkan, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini adalah materi pembelajaran terkait dengan apa? Fikih lah, ya, kita sebut. Nanti ada wasbir di sini masuk juga akhlak, ya. Oke. Kemudian yang di surat Luqman 18, ya, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam di surat 18 surat Luqman,
La tusair haddaka aw wala tusair haddaka linnas wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah kamu malingkan mukamu dari manusia karena sombong ya. Wala tusair haddaka linnas. Ini kan biasanya ya ini masuknya ke akhlak ya, ke adab ya. Jadi bagaimana kita itu tidak boleh merasa benar sendiri ya, merasa kita paling pintar, paling benar, itu tidak boleh ya. Kemudian juga merasa ya pokoknya sombong lah ya, merasa lebih tinggi dari orang lain. Kemudian walatan syifil ardi marha, ditegaskan lagi jangan berjalan di muka bumi ini dengan angkuh ya, dengan sombong. Kalau yang pertama ini adalah al-kibr ya, batarul haq wa ghamtun nas ya, ghamtun nasnya itu adalah ya tadi menyepelekan, merendahkan manusia seolah-olah kita yang lebih baik, lebih tinggi, lebih mulia dan lain sebagainya ya. Walatan syifil ardi marha ini lebih ke arah apa bagaimana ya adab kita ya. Kita tidak boleh apa tamshi atau namshi fil arti marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang sombong lagi membanggakan diri ya. Jadi lengkap sekali ya. Jadi kalau kalau kita bicara sebenarnya ya konsep tentang manusia, tentang kehidupan, tentang kepercayaan, tentang syariat, kemudian tentang akhlak gitu ya, itu sudah lengkap. Jadi kalau nyari lagi materi pembelajaran misalnya tentang pendidikan karakter misalnya gitu, ya udahlah di dalam Islam itu sudah lengkap sekali tuh karakter Islami itu ya, sehingga ya kita tinggal kewajiban kita tuh ya untuk mengeksplor ya, artinya untuk terus mempelajari lebih detail lagi kenapa sih di sini apa perkataan dari Lukman gitu ya kok selalu ada argumentasinya gitu ya. Jadi bukan hanya pokoknya jangan berbuat syirik gitu ya. Enggak seperti itu tapi ada lanjutannya gitu. Jangan berbuat syirik. Kenapa syirik itu adalah kezoliman yang nyata. Azulmu zulumatu yaumal qiyamah atau azulmu itu ya zolim itu adalah wadu syai ala ghairi mahali, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, itu kan jelas sekali ya. Kemudian tadi ya, tentang akhlak, tentang adab, ya tentang syariat. Nah ini bagian yang menurut saya sudah sangat lengkap sekali gitu ya. Sehingga kalau ada yang mencari-cari gitu ya, atau mungkin ya karena memang materinya kebanyakan itu mungkin bukan dari Islam, tuh yang mengeksplornya itu kurang banyak nanti terutama di dunia akademik gitu ya. Sehingga kemudian misalnya nih prodi kita nih, program studi kita itu kan pendidikan agama Islam. Ya jelas mestinya memang fokus kepada ya bagaimana Islam itu diajarkan kepada siswa. Nah, itu aja sebenarnya. Jadi bagaimana Islam itu diajarkan kepada peserta didik atau kepada siswa. Ya materinya jelas harus dikuasai gitu. Apalagi kita di level master ya, level magister ini ya. Di magister ini ya mau tidak mau jangan hanya bicara tentang la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Tapi kemudian kita pelajari satu demi satu. Wa itu qala Luqmanu libnihi, sini ada ibnnya, wa huwa ya'iduhu ya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim, dan seterusnya itu ya, wala tusair haddaka linnas wala tamshi fil ardi marha. Jadi ini yang sebenarnya kita perlu pelajari, kita bisa kembangkan. Jadi mungkin ada bingung ini kok materinya kan kita inovasi dan desain pembelajaran PAI, ya betul ya. Nah, saya di dalam hal ini berarti menekankan pada inovasi dan pengembangan pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI ya berbasis kepada Islam. Belum lagi nanti ayat atau ya ayat yang lainnya, kemudian juga hadis atau riwayat, asar para sahabat, perkataan-perkataan para ulama gitu ya. Itu banyak sekali gitu yang mestinya itu menjadi ya jelas ya bagian tidak terpisahkan atau intisari dari pendidikan agama Islam. Nah, tujuannya, jadi kita tujuannya yang terakhir aja ya. Kalau tadi di teori tentang desain pembelajaran itu ya, apa tujuan di awal ya, ya sama aja gitu ya. Jadi awal itu di akhir intinya adalah ada tujuan. Nah, kalau tujuannya kemarin kita sudah sebutkan juga bahwasanya dikatakan apa mestinya ya mestinya itu adalah apa yubtahu bihi wajhullahi azza wa jalla ya, yubtahu bihi wajhullah nabtaghi wajhallah ya, kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita belajar, kita kuliah gitu ya, kita mengajar gitu ya, bukan bukan hanya untuk apa ya, mungkin kalau kuliah itu bukan hanya untuk ijazah, bukan hanya untuk selembar kertas sertifikat, bukan hanya ingin dapatkan gelar MPD di belakang nama, bukan hanya
itu ya rugi sekali sayang gitu ya. Ya boleh saja ya, tetapi tidak menjadi hal yang utama. Kenapa? Yang utama di sini riwayat dari Abu Daud itu adalah apa? Yubtaghu bihi wajhullah, yang mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena thalabul ilmi ini adalah fi sabilillah, sebagaimana riwayat Tirmidzi di bawahnya, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Ini sudah saya sampaikan ya. Kalau apa siswa atau mahasiswa ya berarti dia mulai dari keluar, kan kharaja min apa fi talabul liman kharaja fi talabil ilmi, siapa sih yang keluar ya, keluar dari rumah naik kendaraan berjalan ya, ya atau mungkin sekarang kita ini ya membuka laptop ya, kemudian membuka handphone, kemudian masuk di link Zoom ya. Nah, itu insya Allah visabilillah hatta yarji, sampai ditutup link Zoom-nya ini gitu ya. Itu bukan takwil ya, tapi memang pemahaman yang mafhum muwafaqah ya, pemahaman yang sesuai dengan konteks dari ayat ini ya. Jadi tidak mesti keluar rumah ya di sini, walaupun dia siapa saja yang keluar ya, man kharaja fi thalabul ilmi, untuk thalabul ilmi, untuk belajar ya. Kita mudah-mudahan ini kan ada ayat, ada hadis, itu kan menunjukkan tentang ya bagaimana pendidikan agama Islam itu adalah bagian dari din atau agama. Nah, ya, itu terkait dengan apa? Dengan pembelajaran atau desain pembelajaran PAI yang kita bisa kembangkan juga berbasis kepada Al-Quran, berbasis kepada hadis, ya berbasis kepada akwal atau kitab para ulama yang sangat banyak sekali dan mungkin sekali untuk kita eksplor ya. Jadi nanti bisa dimasukkan juga ke dalam dalam tesis kita nih ya, ada landasan syariah atau landasan normatif mestinya ya. Jadi tidak hanya pembahasan yang sifatnya mungkin kalau yang kuantitatif hanya murni kuantitatif gitu ya. Kenapa? Karena mungkin satu kritik dari saya ya, ketika tesis, skripsi ataupun penelitian kemudian hanya fokus kepada apa, misalnya misalnya dia menggunakan kuantitatif sebenarnya, ataupun kualitatif juga sebenarnya ya. Kualitatif yang sifatnya apa, humaniora ya. Jadi cenderungnya apa, pendidikan agama Islam, gurunya, siswanya, kemudian materi cenderung hanya sebagai objek penelitian, hanya sebagai objek ya. Semestinya sebenarnya bukan hanya sebagai objek, tapi itu adalah satu subjek yang perlu dikembangkan ya, yang perlu dikembangkan oleh kita sebagai mahasiswa di program studi pendidikan agama Islam gitu ya. Jadi jangan sampai tadi misalnya penelitian yang sifatnya itu ya apa ya, terlalu tadi menjadikan apa, pendidikan agama Islam sebagai objek tanpa ada usaha untuk mengembangkan ya, untuk mengembangkan. Nah, ini kan sayang gitu ya, sehingga kemudian kita perlu mengembangkan ya, berinovasi ya dalam desain pembelajaran PAI ini ya, berbasis kepada Islam. Naam, wallahu a'lam bishawab.